Oke teman-teman, kita udah di Kauripan Nirwana. Kita mau lewat sini. Dan langsung aja kita hari ini mau membahas tentang kelebihan dari motor Vixen R. Ya, selama saya pakai 3 tahun terakhir ini, motor Vixen R saya ini bener-bener masih enak. Meskipun tempo hari udah pernah bongkar, overhaul juga, karena ya emang perawatan tahunan sih, bukan karena rusak. Karena rusak pun ya cuman ganti satu part, yaitu bearing asoda. Dan selama pemakaian 3 bulan ini, 3 tahun maksud saya, kenapa jadi bulan? Bentar doang berarti. Jadi selama pemakaian 3 tahun ini saya merasakan kenyamanan banget, yang super ekstra pakai Vixen R ini teman-teman. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu tentang Vixen R, bisa komen di YouTube saya ini di bawah, biar kalian tahu seputar info Vixen R dari saya yang pastinya udah pakai 3 tahun. Jadi saya tahu seluk beluknya ya. Karena kalau dari saya sih, motor itu buat pelajaran. Jadi kita nggak asal naik aja. Jadi kita harus mengetahui alurnya, perawatannya, nanti kalau rusak seperti apa, biar di kemudian hari dengan masalah yang sama kita nggak panik, kita tahu dan kita mempersiapkan apa yang ada. Dan di sini saya mau kasih plusnya motor Vixen R selama 3 tahun pemakaian. Yaitu yang pertama saya mau bahas tentang mesinnya dulu ya. Saya mau bahas tentang mesinnya dulu. Mesinnya itu masih halus teman-teman, masih halus bener, enak banget, masih halus, nggak kasar. Kalau di motor-motor lain mungkin udah ada kendalanya. Dan kalau buat teman-teman yang nggak tahu, ini motor saya ini ekstra banget pemakaiannya. 3 tahun udah nyampe 75.000 ya teman-teman. Itu selama 3 tahun ya. Itu selama 3 tahun saya makainya. Selama 3 tahun saya makainya 75.000 ya. Oke, dan selama 3 tahun 75.000 itu benar-benar masih halus ya. Meskipun kemarin udah overhaul karena ganti part bearing noken as ya. Dan yang kedua, saya mau bahas desainnya. Ya, dibuat tahun 2020 ini, desain motor Vixen R itu masih benar-benar recommended, masih mengikuti kompetitornya lah. Dan di situ benar-benar masih bagus, layak disandingkan sama motor-motor baru. Kayak CB itu kalau CB itu mungkin hanya ganti stiker. Kalau di GSX cuman ganti livery doang, stikernya juga, warna-warnanya juga baru. Tapi kalau di motor Vixen R, ya meskipun sama juga sih, ada part baru, tapi setidaknya dia punya kelebihan baru, yaitu armnya udah diganti warna. Bukan silver, bukan dop lagi, bukan warna hitam dop, tapi udah dikasih warna silver. Dan kalau itu menurut saya sih benar-benar keren banget teman-teman, seriusan. Itu benar-benar keren banget motornya dengan arm silver ya, serius keren. Lalu ada yang nomor 3 lagi, lanjut ya. Itu tadi nomor 2 dan nomor 3. Dan nomor 3 saya mau bahas tentang spare partnya. Selama 3 tahun ini spare partnya yang saya ganti sih udah banyak, karena pemakaian juga sih
Jadi kalau kalian jarang-jarang pakai motor kalian juga bakal jarang-jarang ganti spare part. Ini kalau saya hitung sih perawatan penggantian spare part maksudnya. Kalau saya hitung-hitung sih ini udah tembus berapa ya? Mungkin 4-3 jutaan selama 3 tahun. Ada ganti kampas kopling, kampas rem, bearing lock as juga ada, kabel kopling ini. Dan ya lain-lain itu ada di video saya sebelumnya. Kalian bisa cek, bisa cari keluh kesah pemakaian Friction Air selama 3 tahun itu ada di sini videonya di kolom sebelah kiri. Dan lanjut yang nomor 4, saya mau bahas tentang desain. Bukan desain sih, maksud saya konsumsi bahan bakar dari motor Friction Air selama 3 tahun. Kira-kira masih irit atau boros? Nah, itu kuncinya hanya saya yang tahu. Jadi kalau menurut saya sih masih benar-benar irit, tidak mengurangi kualitas dari konsumsi bahan bakar Friction Air ini. Ya, ada kereta. Ya oke, dan lanjut yang nomor 4 tadi, saya mau bahas tentang konsumsi bahan bakar motor Friction Air itu apa masih irit atau tidak. Dan jawaban saya ialah ya, benar-benar masih irit, masih recommended banget, tidak mengurangi dari konsumsi bensin meskipun udah 3 tahun pemakaian ya, tiap hari juga saya. Dan saya masih dapat keiritan yang stabil, benar-benar stabil. Karena kan ya di motor itu kalau memakai udah beberapa tahun pasti performanya turun, bisa juga konsumsi bahan bakarnya juga ikut turun. Tapi ini di Friction Air stabil dan masih benar-benar irit. Oke, dan yang terakhir ini saya mau bahas apa ya kira-kira? Lampu merah. Apa ya? Kita di sini kayak MotoGP. Ya, dan nomor 3 mungkin, nomor 5 maksudnya mungkin ialah harga barunya yang masih 30 juta sih. Dan kalau kalian mau cari bekas pun itu udah murah. Ya udah murah. Tiap tahunnya juga sih. Dan yang saya tahu motor Friction Air sekarang itu pasarannya udah di bawah 20 juta teman-teman. Jadi kalau kalian mau beli bekas bisa langsung, nggak usah pikir panjang lah. Intinya kalau kalian mau beli motor Friction Air buat tunggangan kaki kalian yang buat makan tiap hari lah, udah irit dapet, desain oke, motornya juga nggak rewel, konsumsi bahan bakar irit banget, itu bisa menjadi pertimbangan daripada kalian beli motor yang lain. So jadi mending beli Friction Air aja. Ya oke teman-teman, dan kurang lebih gitu aja ulasan saya tentang 5 kelebihan motor Friction Air yang harus kalian pertimbangin itu tadi. Buat kalian yang suka dengan video saya dan mau support terus channel Diandre Motovlog, jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman. Semoga channel saya bermanfaat buat kalian. Jangan lupa aktifin juga notif lonceng di HP kalian ya, biar tahu video terupdate dari saya. Dan ya gini aja dari Diandre Motovlog video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, see you.